Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anhar Rizky Farudin. Di sini saya akan melakukan observasi kegiatan pembelajaran PJOK di SMP Negeri 5 Tuban. Dan di samping saya sudah ada selaku guru PJOK, yaitu Bapak DRS Haji Haryanto. Benar Bapak, selamat pagi. Oke. Saya akan jelaskan di sini saya itu mendapatkan tugas dari mata kuliah saya, dan saya kuliah di Universitas Negeri Malang yang berada di Kota Malang. Di sini saya akan melakukan observasi terutama pada PJOK Bapak. Yang pertama yaitu kurikulum apa yang digunakan pada SMP Negeri 5 Tuban ini pada pembelajaran PJOK. Untuk di SMP Negeri 5 Tuban ini saat ini kurikulumnya ada dua. Yang utama adalah kurikulum 2013 khusus diperlakukan untuk kelas 8 dan 9. Sedangkan yang satunya adalah kurikulum Merdeka diperlakukan khusus siswa kelas 7. Berarti di SMP Negeri 5 Tuban ini ada dua. Karena kurikulum yang terbaru baru pada kelas 1. Berlaku secara berjenjang. Secara berjenjang. Ini baru kelas 7 untuk kurikulum Merdeka. Lalu yang kedua, perangkat pembelajaran apa saja yang digunakan pada pembelajaran ini? Untuk perangkat yang digunakan untuk khususnya mapel PJOK, yang pertama adalah silabus yang diterbitkan oleh pemerintah dengan sistem pengadaptasian. Dan yang kedua adalah modul atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah capaian pembelajaran, CP. Kemudian disusul yang lain, ya, seperti penilaian, asesmen. Kemudian untuk pelajaran mapel ini ada dua metode. Yang pertama adalah secara teori di dalam kelas, kemudian yang kedua adalah secara praktek di lapangan. Kita menggunakan pendekatan dengan sistem resiprokal. Kita mengadakan pendekatan, kita menyajikan materi, kemudian ada umpan balik dari siswa, kemudian kita mencoba rangkaian gerakan, kita koreksi, kemudian kita mengadakan pembiasaan untuk melakukan gerak yang sebenarnya. Jadi untuk perangkat pembelajaran di sini juga menggunakan seperti yang sudah Bapak sebutkan. Ya. Lalu untuk pendekatannya resiprokal, pada siswa diberikan umpan balik dan siswa juga menanya balik, begitu agar lebih aktif. Lanjutnya, untuk kendala apa saja selama ini dalam menghadapi kurikulum, terutama yang kurikulum yang terbaru 2013? Kurikulum Merdeka atau kurikulum yang diberikan untuk kelas 7 ini memang sedikit banyak ada kendala, ya. Yang pertama adalah masalah peralatan Ya. Peralatan di mana kita harus standarisasi sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dasar siswa, di mana sekarang ini kita sangat terpengaruh dengan adanya sistem PPDB dengan model zonasi, di mana sehingga kita harus bisa menempatkan siswa sesuai dengan kemampuannya masing-masing, karena sangat berbeda-beda kemampuan siswa. Sedangkan kita menggunakan pendekatan praktek, itu kita punya target, sehingga kita menggunakan metode pengelompokan atau pengklasifikasian secara kelompok, mana sesuai dengan kemampuan yang hampir sama kita kelompokkan, kemudian kita adakan penyajian materi yang agak berbeda karena sesuai dengan kemampuan yang berbeda. Jadi kendala selama ini menggunakan kurikulum terbaru yaitu kemampuan dasar siswa. Lalu guru berupaya untuk mengkreasikan kreativitas, yaitu membagikan kelompok-kelompok sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada hakikatnya penerapan kurikulum yang ada di sekolah ini, yang pertama adalah melalui pengadaptasian kita sesuaikan dengan kondisi sekolah. Yang kedua, kita sesuaikan dengan kondisi siswa, ya, sehingga kurikulum tidak 100% harus seperti ini, tidak, tapi kita kondisikan sehingga target kurikulum yang sudah ada itu bisa tercapai. Selain itu juga ada kendala yang lain, misalnya masalah keragaman kemampuan, ya, sehingga guru harus betul-betul punya kreasi, ya, sehingga pembelajaran itu tetap bisa berjalan dan mencapai target yang ingin dicapai oleh guru.
Ada lagi Bapak yang ingin saya tanyakan terkait dengan kurikulum. Karena kurikulum K13 untuk kurikulum Merdeka ya, dengan K13 kan berbeda. Untuk kurikulum Merdeka ini meleluasakan guru untuk berkreasi. Itu menurut pandangan dari segi pengajar bagaimana terkait dengan penerapannya pada siswa? Efektif atau itu tidak? karena keragaman sekolah dan keragaman siswa, kita harus mengadakan pendekatan sehingga proses pembelajaran itu bisa tetap berjalan, tidak mengurangi ketentuan yang ada, sesuai dengan kondisi kemampuan sekolah, misalnya seperti peralatan, ya, seperti jumlah siswa, seperti kemampuan guru dan lain sebagainya. Sehingga tidak semuanya kurikulum harus sesuai dengan apa yang ada di kontekstual itu, tapi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah sehingga siswa tetap bisa belajar sesuai dengan kemampuan dasar siswa. Jadi sesuai dengan peraturan, tetapi pada hakikatnya prakteknya juga nanti juga disesuaikan. Ada penyesuaian. pengadaptasian namanya. Seperti itu. Lalu untuk tahapan guru dalam melakukan pembelajaran itu bagaimana? Mulai dari awal salam atau bagaimana? Yang pertama untuk proses pembelajaran itu kita mulai dengan itu. Kalau kita praktek ada pemanasan, ada stretching, dan kemudian yang kedua adalah tahap inti, kita menyampaikan materi, kita jelaskan, kemudian tahap mencoba, kemudian tahap mengamati, dan tahap mencoba melakukan gerak, kita koreksi lagi, kemudian ada proses umpan balik, ya, sehingga siswa mana yang belum dikuasai, mana yang tidak bisa kita diskusikan secara face to face, sehingga nanti siswa cepat bisa menguasai, dan ditutup dengan penutup, yaitu kita melalui calling down. Apa itu Pak? Sistem calling down itu bagaimana? Calling down adalah sistem menurunkan posisi siswa yang tadinya dalam posisi gerak aktif, kemudian proses gerakan itu kita turunkan melalui sistem gerakan, ya, untuk pendinginan, sehingga mungkin siswa bisa mengurangi untuk cedera. Seperti itu. Berarti sama saja, hampir sama dengan istilah pendinginan. Iya. Lalu untuk selanjutnya dari proses pembuatan kurikulum itu dari segi guru itu bagaimana Pak? Menurut pemahaman, apakah lebih sulit dari K13 atau bagaimana dalam memahami? Untuk khususnya implementasi kurikulum Merdeka ini, ya, pada hakikatnya itu sudah dari pusat, ya, sudah disediakan secara garis besar. Cuma kemudian guru-guru diberi tugas untuk pengadaptasian tadi, yaitu menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Sehingga guru harus pandai-pandai untuk merangkai lagi bagaimana pembelajaran yang cocok diterapkan untuk siswa yang ada di sekolah tersebut. Jadi guru dituntut untuk kreativitasnya, sehingga pembelajaran itu terkesan bisa jalan, yang pertama, yang kedua bisa lebih menarik diterima. Selanjutnya berarti dari kesimpulan tadi yang saya tanyakan, berarti perbedaan dari K13 dan kurikulum Merdeka itu sangat mencolok, ya. Berarti guru itu lebih leluasa dalam mengkreasikan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, seperti itu. Iya. Lalu untuk beberapa kelas yang seperti yang sudah Bapak sebutkan, kelas 8 dan 9 yang belum menggunakan kurikulum Merdeka, itu bagaimana guru menyesuaikan pengajarannya? Untuk kelas 8 dan 9 yang masih memakai kurikulum 2013, pada hakikatnya sudah tidak murni menggunakan kurikulum 2013, tapi kurikulum 2013 yang sudah diadaptasi, Dicampur ya. sehingga proses penilaian, proses pembelajaran itu sudah dimasuki implementasi kurikulum Merdeka. Jadi tidak murni lah. Sudah kita menyesuaikan, sehingga nanti saatnya mereka di SMA, mereka sudah langsung masuk ke kurikulum Merdeka. Jadi untuk kelas 8 dan 9 berarti kurikulumnya sudah bukan asli tetapi sudah Iya, dimodifikasi. sudah modifikasi sedemikian rupa, ya. Sudah istilahnya itu kurikulum 2013 berbau kurikulum Merdeka.
Karena nanti berjenjang itu, Iya. kelas 7 akan naik kelas 8. Sudah ada penyesuaian seperti istilah yang dulu itu ulangan harian, sekarang kita ganti penilaian harian. Dulu itu penilaian tengah semester, sekarang penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir tahun dan sebagainya. Istilah-istilah itu sudah menyesuaikan walaupun mereka masih menggunakan kurikulum 2013. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang ada di SMP Negeri 5 Tuban ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bapak. Oke teman-teman, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.